Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninda Sari dengan NIM 5193540011 dari kelas Gigi C 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah desain produk tentang pemasaran produk keripik tempe pada usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Asahan. Adapun tabel of content pada PPT ini yaitu pertama produk yang ada di pasaran yang berasal dari UMKM berskala kecil atau berskala besar. Data primer atau wawancara. Yang ketiga, data primer yang diperoleh. Yang keempat, data primer yang diangkat pada jurnal. Yang kelima, review jurnal pada produk. Yang keenam, hasil review produk UMKM dengan CBR. Yang ketujuh, susunan dan rancangan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu produk yang ada di pasaran yang berasal dari UMKM skala kecil ataupun skala besar. Di sini saya produk yang saya ambil yaitu keripik tempe. Keripik tempe adalah makanan yang terbuat dari tempe yang diiris tipis kemudian digoreng dengan menggunakan tepung yang telah dibumbui. Pengolahan keripik tempe dilakukan dengan semi tradisional, sehingga saya tertarik dengan menggunakan produk tempe di Kabupaten Asahan. Yang kedua yaitu data primer atau wawancara. Data primer yang saya peroleh yaitu nama pemiliknya Ibu Yulia, tahun didirikan 2016, alamatnya Simpang 4, Kabupaten Asahan, pendapatannya per bulan yaitu 2.228.000, produk yang diusahakan yaitu makanan ringan keripik tempe, bahan keripik tempe yaitu bahan bakunya kedelai, sagu, tepung terigu, penyedap rasa, peralatannya itu kompor gas, alat pemotong tempe, dan penjepit plastik. Yang ketiga yaitu data primer yang diperoleh. Pertama yaitu permasalahan yang diangkat. Dalam mengembangkan dan meningkatkan produk usaha keripik tempe dengan menjadikannya suatu produk yang berkualitas dan berkomoditas tinggi, terkendala dengan biaya atau modal. Untuk itu, sangat membutuhkan bantuan dari donatur atau investor dalam hal pemodalan. Munculnya persaing produk yang sama di pasaran kadang menjadi sebuah kendala bagi penjual yang ingin mempertahankan posisi tak tersaingi. Terlebih bila penjual tak mampu melakukan inovasi. Tanpa inovasi, pesaing akan dengan mudah menyingkirkan produk dari pasaran. Yang kedua yaitu teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut, yaitu teori yang dikaji dari produk keripik tempe seperti kelemahan atau kelebihan yang dimiliki oleh usaha keripik tempe. Kekuatannya yaitu peroleh bahan pokok atau bahan utamanya yaitu tempe, mudah didapat di pasar atau di berbagai tempat jual sembako. Merupakan variasi atau ide daripada masakan tradisional yang terbuat dari tempe. Nutrisi tidak hilang karena digoreng pada suhu rendah, yaitu 80 sampai 85 derajat Celcius. Warna tidak berubah. Keripik renyah dan nikmat. Menjadi oleh-oleh khas, menjadi cemilan sehari-hari. Adapun kelemahannya yaitu bentuk produk cenderung tetap atau sulit dibuat tipe atau variasi baru. Ketiga yaitu tujuan pemecahan masalah. Tujuan pemecahan masalahnya yaitu untuk mendapatkan
pendanaan yang membantu pengembangan usaha, mulai sistem quality crowdfunding, mencoba untuk mencari informasi seputar equity crowdfunding untuk meningkatkan daya saing produk keripik tempe serta meningkatkan kualitas bahan finishing produk dan juga kemasan, atau menciptakan atau menciptakan produk baru. Setidaknya masih dalam koridor konsistensi standar produk sesuai dengan kualitas produk itu sendiri. Yang keempat yaitu data primer yang diangkat pada jurnal. Pertama, topik yang diangkat oleh jurnal yaitu analisis SWOT pada keripik tempe dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Yang kedua, teori yang diangkat pada jurnal yaitu pertama strategi. Menurut Handriani, strategi diartikan sebagai pola tindakan utama dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi. Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi. Perusahaan dapat mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumber daya organisasi secara efektif dengan tindakan berpola untuk mewujudkan visi organisasi. Organisasi akan kesulitan dalam mewujudkan visinya tanpa strategi yang tepat. Strategi harus dilakukan secara efektif sehingga rencana strategi harus dipadukan dengan masalah operasional. Adapun menurut Solihin, strategi dipahami bukan hanya sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan, melainkan mencakup pula penentuan berbagai tujuan atau tujuan itu sendiri. Yang kedua yaitu manajemen strategi. Menurut Whelan dan Hunter dalam Solihin, manajer strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial. Tujuan manajerial strategi yakni menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang mengembangkan strategi-strategi tersebut. Menurut Hill dan Jones dalam Solihin, ada dua model manajemen strategi, yaitu fit model dan strategi intern model. Berdasarkan kedua model manajemen strategi yang dijelaskan di atas, model analisis SWOT lebih menjurus ke fit model. Hal ini dikarenakan dalam fit model membahas tentang perancangan strategi untuk suatu perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sedang terjadi agar dapat bertahan dan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu analisis SWOT. Menurut Solihin, analisis SWOT sendiri merupakan alat analisis yang bertahan paling lama serta banyak digunakan oleh perusahaan untuk melakukan analisis situasional dalam formulasi strategi. Yang keempat yaitu daya saing perusahaan. Daya saing perusahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan pangsa pasar. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh faktor supply yang baik dan tepat waktu serta harga yang kompetitif. Secara berjenjang, supply tepat waktu dan harga yang kompetitif dipengaruhi oleh dua faktor penting lainnya, yaitu fleksibilitas atau kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap keinginan konsumen dan manajemen diferensiasi atau diferensiasi produk. Yang kelima yaitu topik UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kelayakan bersih dan hasil berjualan
tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat. 3. Masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut yaitu penelitian ini dilakukan berdasarkan banyaknya industri yang serupa dengan keripik tempe Amel sehingga menyebabkan persaingan yang ketat. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing produk keripik tempe Amel. Tujuan dari topik yang diangkat dari jurnal tersebut yaitu untuk membuat strategi-strategi yang tepat dalam meningkatkan daya saing produk keripik tempe. Yang kelima yaitu review jurnal pada produk. Pertama, metodologi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari jurnal. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu keripik tempe Amel. Sumber data didapatkan dari hasil wawancara serta dokumen pendukung seperti sertifikat-sertifikat yang terkait dalam UMKM keripik tempe Amel. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data dan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Pengukuran keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber. 2. Hasil penelitian dari jurnal. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan pada lingkungan eksternal juga internal pada keripik tempe Amel didapatkan hasil analisis SWOT diantaranya yaitu faktor kekuatan yang berupa produk yang berkualitas. Produk memiliki banyak variasi rasa, hubungan yang baik antara pemilik dan karyawan, hubungan kerjasama yang baik dengan distributor, faktor kelemahan yang berupa kurangnya jumlah tenaga kerja, manajemen keuangan yang masih bersifat konvensional, faktor peluang yang berupa kepedulian pemerintah terhadap UMKM dengan memberikan sarana kredit, usaha rakyat atau KUR, dan kunjungan langsung ke lokasi keripik tempe Amel, bahan baku yang selalu tersedia. Kota Malang sebagai destinasi wisata, serta faktor yang terakhir adalah faktor ancaman, yang berupa tingginya daya saing antara UMKM sejenis, keadaan ekonomi yang tidak stabil, persaingan ketat dalam online marketing toko oleh-oleh. Dari hasil penelitian yang dilakukan, keripik tempe Amel berada pada kuadrat 4, yakni kuadrat diversification yang juga disebut sebagai strategi ST, yang menggunakan kekuatan dimiliki untuk mengatasi segala ancaman yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi yang tepat untuk diimplementasikan oleh pihak UMKM keripik tempe Amel yaitu 1. Meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing di sana, melakukan inovasi pada produk agar memiliki ciri khas yang unik dan berbeda di antara usaha keripik tempe lain. Ketiga yaitu kesimpulan dan implikasi serta saran dalam jurnal. Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan matriks EFAS, matriks Watt-Tauss, dan diagram Cartesius-Watt,
Strategi yang dapat yakni strategi yang berada pada kuadrat 4, yaitu strategi ST yang merupakan strategi yang memanfaatkan faktor kekuatan untuk mengatasi faktor ancaman. Implementasinya adalah meningkatkan kualitas produk keripik tempe Amel sehingga dapat bersaing dengan keripik tempe lain, serta melakukan inovasi produk sehingga mempunyai keunggulan yang berbeda dari keripik tempe lain. Adapun yang keenam yaitu hasil review produk UMKM dengan CBR. Dari keripik tempe Amel adalah makanan yang terbuat dari tempe yang diiris, kemudian digoreng dengan menggunakan tepung yang telah dibumbui. Keripik tempe masih menjadi salah satu oleh-oleh yang diminati oleh para wisatawan untuk dijadikan sebagai oleh-oleh. Dalam pengembangan dan peningkatan produk usaha keripik tempe dengan menjadikan suatu produk yang berkualitas dan berkomoditas tinggi, kendala dengan biaya atau modal munculnya pesaing produk yang sama di pasaran kadang menjadi sebuah kendala bagi penjual yang ingin mempertahankan posisi tak tersaingi. Terlebih bila penjual tak mampu melakukan inovasi. Untuk membuat strategi-strategi yang tepat dalam meningkatkan daya saing produk keripik tempe, tahapan dan kegiatan khusus untuk memungkinkan inovasi tingkat tinggi dan untuk merangi keunggulan kompetitif merek nasional, supermarket perlu terlibat dalam ideal berikut. Langkah-langkah proses pengembangan produk. Pertama, riset pasar global dan pencarian basis data. 2, riset pasar kelompok fokus. 3, identifikasi dan penempatan produk. Keempat, konsep produk dan pengembangan prototipe. Kelima, evaluasi produk, penetapan biaya dan persetujuan. 6, formulasi, label, dan pengembangan kemasan. 7, pengujian skala off dan evaluasi umur simpan. 8, spesifikasi bahan formula produk jadi kemasan proses sertifikat QA. 9, komersialisasi dan distribusi produk baru. Hasil review produk UMKM dengan CBR. Produk baru dapat diproduksi baik di fasilitas manufaktur, supermarket sendiri, atau oleh rekan pengembangan. Ekstensi basis menyediakan pembuatan sendiri, menanam sarana, hemat biaya untuk volume produk tambahan. Manufaktur sendiri juga memperluas peluang produk baru. CO Factor sering tidak mau menanggung beban biaya modal yang terlibat dalam pemrosesan dan pengembangan baru peralatan. Kustomisasi eksklusif digunakan oleh supermarket inovasi rantai untuk memberikan posisi produk bernilai tambahan yang menarik. Ketujuh yaitu tujuan dan rancangan pemecahan masalah. Untuk mengembangkan produk tempe dan membuat strategi-strategi yang tepat dalam meningkatkan daya saing produk tempe, dibutuhkan strategi-strategi yang tepat. Strategi harus dilakukan secara efektif sehingga rencana strategi harus dipadukan dengan masalah operasional. Untuk mengatasi daya saing di pasaran, strategi yang tepat untuk diimplementasikan yaitu satu, meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing di pasaran. 2, melakukan inovasi produk agar memiliki ciri khas yang unik dan berbeda di antara usaha keripik tempe lain.
Selain itu, ada pun langkah-langkah proses dalam pengembangan produk, yaitu riset pasar global dan pencarian basis data. Kedua, riset pasar kelompok fokus. Ketiga, identifikasi dan penetapan produk. Keempat, konsep produk dan pengembangan prototipe. Kelima, evaluasi produk, penetapan biaya dan persetujuan. Keenam, formulasi label dan pengembangan kemasan. Ketujuh, pengujian scale up dan evaluasi umur simpan. 8. Spesifikasi bahan formula, produk jadi, kemasan, proses, spesifikasi QA. 9. Komersialisasi dan distribusi produk. Baru. Berikut adalah daftar pustaka sumber-sumber yang saya dapat dalam UMKM ini. Thank you. Berikut adalah lampiran dari produk UMKM yang... Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.